warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarita Nabila. Saya dari Universitas Bina Dharma Palembang, Prodi Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server. Apakah kalian tahu tentang konfigurasi DHCP server? Konfigurasi DHCP server itu ialah yang mengoptimalkan IP address secara otomatis, di mana IP address yang memberi yaitu DHCP server dan IP yang meminta yaitu DHCP client. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan video tahap-tahapan konfigurasi pada DHCP address Windows 2003. Kita akan melakukan konfigurasi DHCP dan melakukan instalasi pada DHCP server. Selanjutnya kita klik Start, lalu kita pilih menu Manage Your Server, kita klik. Selanjutnya kita klik Remove a Rule untuk melakukan instalasi DHCP server. Nah, selanjutnya di bagian jendela ini kita nextkan saja untuk melakukan instalasi. Lalu kita pilih DHCP server karena saya di sini ingin menginstal DHCP server. Kita klik. Selanjutnya kita pilih next untuk melanjutkan. Di sini akan diingatkan lagi bahwa kita akan menginstal DHCP server dan membuat scoop baru pada DHCP. Next untuk melanjutkan. Di sini akan dijalankan sistem secara otomatis untuk melakukan instalasi DHCP servernya. Nah, jika telah selesai, maka kita akan diminta untuk membuat scoop baru. Next untuk melanjutkan. Nah, di bagian scoop baru ini kita diminta untuk memasukkan nama dan deskripsi. Di sini saya akan memasukkan nama saya sendiri. Dan di deskripsinya kita masukkan sesuai apa yang kita mau. Di sini saya memasukkan nama universitas saya. Pada bagian ini tidak akan terpengaruh oleh konfigurasi nantinya. Jika sudah isi, next. Selanjutnya, kita akan mengisi IP awal dan IP akhir yang akan kita sewakan pada klien. Di sini terserah mau memilih kelas A atau kelas B atau kelas C. Di sini saya akan memilih IP kelas C yang akan saya masukkan 192.168.20.1 dan IP akhirnya sama kelas C 192.168.20.100. IP awal 1 dan IP akhir 100 pada akhiran IP. Berarti saya akan menyewakan klien 100 PC. Next dan subnet masknya sudah terisi otomatis. Jika sudah terisi semua, maka untuk melakukan konfigurasi kita langsung next-kan saja. Di bagian ini akan ditanyakan lagi IP berapa awal dan akhir yang akan disewakan kepada klien. Masukkan saja IP yang sama 192.168.20.1 itu IP awal dan IP akhirnya 192.168.20.100. Di sini saya menggunakan 100 PC. Jika sudah diisi, klik Add dan akan masuk ke kolom Exclude Address. Jika sudah termasuk, kita next untuk melanjutkan. Pada bagian ini kita ditanyakan ingin menyewakan berapa hari, berapa jam, dan berapa menit. Saya hanya menyewakan dengan 2 jam. Jika sudah diisi, next untuk melanjutkan. Nah, di bagian ini kita pilih yes atau no. Kita pilih yes untuk melakukan konfigurasi sekarang. Pada bagian ini kita isi IP default gateway-nya sesuai server Anda masing-masing. Di sini saya servernya 192.168.20.2 yaitu default gateway. Klik add jika sudah diisi dan akan dimasuk kolom pada bawah next untuk melanjutkannya. Di sini diminta mengisi parent domain, yaitu sesuaikan apa yang kita isi pada awal tadi deskripsinya, tetapi ditambahi pada akhirannya .com dan tanpa spasi. Selanjutnya server name-nya, apa nama server pada PC kalian, kita masukkan. Jika nantinya nama server ini benar, maka IP address-nya akan terisi otomatis. Seperti ini, berarti servernya sudah benar, IP-nya sudah terisi, klik add, dan IP-nya akan masuk pada kolom berikutnya. Next untuk melanjutkan. Di sini diminta ulang memasukkan nama server yang tadi. Masukkan, jangan sampai salah. Jika salah, IP-nya tidak akan tertampil. Klik resolve, dan IP-nya akan tertampil. Jika sudah tertampil, klik add. Jika sudah, masuk ke kolom berikutnya, kita lanjutkan next.
Nah, di bagian ini kita pilih yes saja untuk melakukan konfigurasi sekarang dan melakukan instalasi. Next untuk melanjutkan. Konfigurasi telah finish. Kita langsung saja klik finish. Instalasi juga sudah finish. Kita klik finish. Selanjutnya pada bagian manage your server, kita cari DHCP server yang telah kita install tadi. Di sini sudah tertampil DHCP servernya, berarti sudah terinstall. Maka kita klik manage this DHCP server. Nah, di sini kita klik nama server kita dan kita refresh. Scope dan IP yang kita masukkan tadi sudah masuk. Berarti konfigurasi DHCP telah berhasil kita buat dengan scope baru. IP-nya sama yang kita setting tadi ya. Kita close-kan saja. Selanjutnya, kita akan mengatur IP pada network connection. Klik start. Lalu kita pilih control panel. Kita cari network connection, lalu kita pilih local area connection. Statusnya sudah connect, tapi kita harus mengatur IP. Klik properties. Kita klik internet protocol TCP/IP, lalu klik properties. Di sini masih terpilih use, tetapi kita ingin mengaturnya secara otomatis. Klik option IP dan option DNS agar IP otomatis teratur sendirinya. Klik OK. Di sini close-kan saja. Karena kita mengatur DHCP, maka kita tidak perlu mengatur IP-nya secara manual, tetapi kita masukkan secara otomatis. Statusnya masih loading ini dan sudah connect. Jika sudah, kita klik support. Address tipenya benar, yaitu DHCP, dan IP address-nya tadi ini yang diberikan pada server sudah benar dengan IP server DHCP kita masing-masing. Berarti konfigurasi kita telah selesai. Kita close-kan saja, dan selanjutnya kita akan mengetes melalui command prompt. Klik start, lalu kita klik command prompt dan masukkan perintah ping dan IP DHCP yang kita lihat tadi. Ketikkan ping 192.168.244.142. Jika sudah dimasukkan perintahnya, langsung saja enter pada keyboard. Dan kita telah menerima pesan replay atau TTL yang artinya konfigurasi DHCP server kita telah berhasil sukses kita laksanakan. IP-nya sama seperti DHCP yang kita lihat tadi dan telah menerima pesan TTL. Close-kan saja. Nah, di sini adalah tampilan Windows Server 2003. Kita akan melakukan konfigurasi IP address. Untuk melakukan konfigurasi IP address, maka kita klik start pada bagian kiri bawah. Selanjutnya, kita klik pada menu control panel, lalu kita cari network connection. Setelah itu ada dua bagian yang akan tertampil. Kita pilih local area connection. Kita klik saja langsung. Nah, ini adalah tampilan dari local area connection tersebut. Statusnya sudah connect, tetapi kita harus mengatur konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu. Kita klik properties untuk melanjutkan konfigurasi. Selanjutnya, di sini kita lihat apakah show icon sudah tercentang otomatis. Jika sudah, kita lewati saja. Jika belum tercentang, maka kita akan centang seluruh icon show-nya. Langsung saja kita klik internet protokol TCP/IP-nya. Jangan dihapus centangnya, langsung saja kita klik properties untuk melanjutkan konfigurasi. Nah, di sini sudah tampilan untuk mengatur IP-nya. Ada pilihan option dan use. Di sini sudah tersetting option.
Tetapi karena kita ingin menyeting IP, kita akan memilih use the following IP address dan use the following DNS server address. Jika option itu, maka IP-nya otomatis. Nah, kita sudah pilih use DNS, kita masukkan IP address-nya. Terserah mau memasukkan kelas IP kelas A atau IP kelas B atau IP kelas C. Di sini saya akan memilih memasukkan IP kelas C. Baiklah, kita masukkan IP-nya sesuai kelas C 192.168.20.1. Selanjutnya, kita masukkan subnet mask-nya. Untuk subnet mask, langsung saja klik, akan terisi otomatis dengan kelas IP C 255.255.255.0. Dan selanjutnya kita akan mengisi default gateway-nya kelas C juga. Samakan saja seperti IP address di akhir IP yaitu 1. Tetapi untuk default gateway-nya kita beri akhiran IP-nya 2 agar tidak terjadi tabrakan. 192.168.20.2. Baiklah, di sini untuk use the following IP address sudah terisi semua. Kita lanjut mengisi pada bagian DNS server. IP-nya kita samakan saja dengan IP address yang paling atas. Jika disamakan tidak akan terjadi tabrakan karena ini hanya IP DNS server 192.168.20.1. Baiklah, di sini sudah terisi semua IP dan kolom-kolom IP. Untuk melanjutkan konfigurasi, klik OK. Dan kita close saja pada jendela ini, akan mengakses IP yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, kita akan melihat status IP tersebut di bagian support. Di sini statusnya sudah connect. Kita lihat di support untuk memastikan lebih lanjut. Nah, di sini IP address-nya tipe manual. Kita setting manual tadi, benar. Dan IP address-nya yang kita masukkan tadi sudah benar, 192.168.20.1. IP-nya sudah sama yang kita masukkan tadi. Begitu juga subnet mask-nya sudah sama, kelas C 255.255.255.0. Default gateway juga sama, yang seperti yang kita masukkan tadi, 192.168.20.1. Berarti konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil karena IP-nya sama yang kita setting tadi. Setelah itu, close saja. Kita akan mengecek IP yang tadi melalui command prompt. Selanjutnya kita klik start, lalu kita pilih menu command prompt. Kita klik saja. Nah, di sini kita masukkan perintah untuk mengeceknya yaitu ping dan masukkan IP address yang kita setting tadi, 192.168.20.1. Jika sudah dimasukkan perintah pingan IP, langsung saja enter untuk melihat hasilnya. Nah, di sini hasilnya sudah reply semua dan ada pesan masuk TTL juga. Berarti konfigurasi yang telah kita lakukan telah sukses dan terima oleh server. Konfigurasi yang telah kita lakukan telah sukses. Baiklah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang pastinya jangan lupa like, subscribe, dan komen video dan channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.